Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali berdiskusi belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Di minggu kemarin kita membahas tentang konstitusi atau membahas sebuah undang-undang dasar. Hari ini kita membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Ya. Konstitusi dan Pancasila ini sebenarnya sama, ya, artinya Pancasila itu sebagai cita-citanya, sedangkan konstitusi itu sebagai perwujudan penjabaran dari Pancasila itu. Ya. Jadi kalau dalam agama itu Pancasila itu, kalau Anda seorang muslim berarti Pancasila sebagai syahadatnya. Ya. Kalau hadis, Quran itu sebagai kitab sucinya, sebagai undang-undang dasarnya. Kalau umat Islam itu undang-undang dasarnya adalah Al-Quran. Ya, kalau negara kita berarti undang-undang dasar sebagai. Oke, itu kata kuncinya bahasa kita. Nah, yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah terkait dengan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi. Jadi sebelum kita memahami atau Pancasila itu sebagai ideologi itu apa sih sebenarnya? Mungkin adik-adik juga bukan hal yang asing kalau kita bicara tentang ideologi. Mungkin ada yang sudah pernah membaca atau mendengar atau bisa juga mengkaji tentang sebuah ideologi. Kita kembali mereview, mengulang kembali bahwa dari terminologi ideologi itu dari kata ide, atau istilahnya adalah gagasan atau cita-cita, prinsip, ya. Kemudian kalau ada logis berarti ada logos atau bisa katakan sebuah. Jadi ideologi itu bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang gagasan, pemikiran yang dijadikan sebuah pedoman, landasan, prinsip, cita-cita di dalam itu. Saya yakin adik-adik semua punya ide dan gagasan, punya prinsip dalam itu. Kalau tidak punya prinsip, nggak mungkin adik-adik hari ini mau kuliah, mau duduk, mau datang, mau hadir untuk bisa mengikuti mata kuliah ini. Karena ini sebagian dari proses perkuliahan, maka mau tidak mau, buh ngantuk, buh pusing, buh piye, buh bosen, tapi tetap diikuti karena Anda punya prinsip sebagai pedoman, sebagai keyakinan bahwa salah satu syarat untuk proses pembelajaran di Fakultas Teknik juga harus lulus pendidikan kewarganegaraan yang nantinya juga ada sebagai warga negara yang punya kompetensi di bidang dosen. Nah, berbicara tentang ideologi, ada beberapa pakar yang mengartikan bahwa ideologi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Frank Magnis Suseno. Frank Magnis ini adalah salah satu tokoh lintas agama. Dia seorang Nasrani, seorang filosof, filsafat, bahkan dia juga punya perguruan tinggi filsafat di Jakarta yang mahasiswanya setiap tahun pasti tetap nerimanya hanya 40 ya 40, walaupun itu skalanya sudah internasional. Jadi yang bisa masuk di situ orang-orang tertentu. Dia mengartikan bahwa ideologi itu adalah cita-cita, nilai dasar, keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman yang normatif. Jadi sampean kuliah itu ya bagian dari, menurut Van Magnis, ya aku naik kuliah berarti harapan saya setelah saya sarjana, hidup saya bahagia, mencari pekerjaan mudah. Itu kan prinsipnya, keyakinannya. Kalau dalam agama kita, kalau orang mau hidup bahagia baik dunia akhirat harus dengan ilmu. Ya, apakah tidak punya ilmu bisa nggak bahagia? Bisa, tapi derajat kebahagiaannya berbeda. Coba nanti bandingkan waktu takbiran hari raya minggu depan itu, yang selama 1 bulan adik-adik itu mengikuti puasa selama 1 bulan, gak mokel blas lah bahasa.
terus kurung takbiran besok hari raya, rasanya batin dia. Terus ambek sing posone setengah-setengah, atau bisa juga ada yang barangkali dalam satu bulan ini tidak berpuasa sama sekali. Ya Islam rek, tapi kan Islam KTP bukan muslim. Terus mendengar suara takbir hari raya besok, rasanya piye rek? Padha ae Pak. Ya beda rek. Ya. Jadi sing elok poso selama 1 bulan sampai ketemu riyo itu rasanya beda. Nah, itu bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang yang menjalankan proses dan tidak proses. Apa yang nggak puasa nggak ikut ria ya Pak? Ya oleh rek, sopo sing kangenan. Sopo sing protes nek awakmu gak poso galep kalau ria ya? Nggak ada. Tetapi batin Anda, hati Anda bisa juga berbeda. Hikmahnya berbeda. Padha wae sampeyan nek buka ngono lho. Maghrib ngono, awan panas rek ya Allah, kudu ngombeti tahan-tahan. Krungu adzan beduk. Mbah, maghrib ketemu es degan, wah piye. Itu salahnya di keyakinan. Prinsip dasar keyakinan yang dijunjung tinggi itu sebagai pedoman yang normatif atau sebagai ilmu. Jadi kalau Anda punya keyakinan sesuatu ya Anda harus yakin. Itu pertama. Nek gak yakin lah apa terus norek. Dan itu kan proses keberhasilan itu paling enggak 80% dari keyakinan. Nek awakmu gak yakin ya percuma. Sama halnya ketika ada adik memilih jurusan teknik mesin, terus semester loro, kok jek ragu-ragu, wis mending pindah prodi. Ya. Timbang kok angel biaya. Semester 4 lino wis sarasen, omane semester 7. Kali skripsi ini males, wah. Masalah tok tambahan. Fran Magnis ini mengatakan bahwa ini nilai-nilai dasar keyakinan. Tapi prinsip bahwa aku nek duwe ilmu, aku nek ini pasti ini contohnya. Ada banyak lagi prinsip. Nah, cita-citamu itu apa? Prinsipmu apa? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Kalau kita bernegara berarti Pancasila itu sebagai cita-cita apa? Yang harus berketuhanan, kemanusiaan, bersatu, adil. Nah, itu sebagai cita. Intinya adalah kenapa Pancasila salah satu beragama? Yes, pokoknya orang itu harus beragama, yakin semua akan kembali kepada Tuhan, kebahagiaan semua adalah milik. Itu kuncinya. Jadi prinsip Pancasila sebagai cita-cita. Jadi paling tidak entah itu terwujud atau tidak, sepenting kita berkeyakinan bahwa itu yang terbaik, itu yang akan terjadi. Ya, ini menurut Fran Magnis. Jadi kalau menurut Pak Mutyarto bahwa ideologi itu sejumlah doktrin, kepercayaan, simbol-simbol kelompok masyarakat suatu bangsa yang dapat dijadikan sebagai pegangan pedoman berkarya untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. Jadi kalau Mutyarto ini sudah mengarah kepada kehidupan bermasyarakat. Jadi ada adik itu punya sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Nah ini sudah masuk kepada tatanan makhluk sosial. Nah doktrin berarti apa yang disampaikan kepada kalian itu menjadi keyakinan. Wis sekolah nduk, sekolah oleh. Besok dadi apa terserah, sementing awakmu kudu ilmu. Wis gelar sarjana, minimal sarjana. Bah sarjana pendidikan, bapak ini sing penting sarjana. Misalnya ngono ibu bapak ibu sampean. Akhir sampean meyakini wis apapun perjalanannya dilaksanakan aja. Nanti seakan-akan itu doktrin. Nah, seperti halnya saya menyampaikan ini juga termasuk doktrin terhadap sebagai calon atau sebagai warga negara yang harus meyakini bahwa Pancasila sebagai dasar negara, cita-cita negara, cita-cita bangsa dalam kehidupan bangsa. Nah, ini termasuk doktrin juga. Atau bisa juga simbol-simbol.
ya. Simbol-simbol kelompok itu identitas. Biasanya kalau kelompok itu sudah terbentuk, maka ada sebuah ciri khas karakter. Kadang no simbol. Kalau negara kita ya anak burung Garuda, ada bendera merah putih. Kalau organisasi itu kan punya logo, punya merek nenek produk itu. Kalau Anda di dunia Anda, ya merek, rek. Untuk logo ini kan ya, itu meyakini bahwa itu produk atau brand yang dimiliki oleh produk itu. Nah, doktrin ideologi itu bisa juga seperti itu. Kalau di dalam negara itu ada partai politik misalnya, organisasi kemasyarakatan, itu pasti punya gerakan, punya tujuan. Nek LSM berarti komunitas bidang apa? Misalnya motor CB, misalnya motor Honda, motor bebek. Berarti dia spesifikasi itu yang menjadikan simbol, menjadikan sehingga itu menjadi sebuah identitas kelompok. Nah, partai politik biasa itu pergerakan ada yang nasionalis, ada yang religius. Koyok partai PDI, berarti ini partai abangan rek, nasionalis. Lho nasionalis itu ya piye? Ya wong agama ya oleh, wong ijo, wong ireng, wong apa boleh masuk, boleh menjadi anggota. Nek partai ke religius, oh berarti kalangan santri. Wong sing agama tok sing bisa mengikuti atau masuk di dalam sebuah partai itu atau kelompok itu. Atau bisa juga di kelompok kelas teknik mesin iki. Kalau misalnya dia tidak arek pemerintahan bisa enggak di sini? Ya bisa kalau masuk, ngikuti pemikiran sampean, ya bisa juga enggak bisa. Karena kompetensinya berbeda, fokusnya berbeda, keminatannya, bakatnya bisa juga berbeda. Biasanya nek wong teknik, oh berarti arek eksak, arek rada pinter-pinter. Nah, kan ilmu fisika masuk, matematika nih iso. Arek fisik kepethuk hitung-hitungan wis tinggal mlayu, tinggal turu ya. Hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan angka. Matematikanya bukan matematika angka. Tapi matematika sosial, matematika politik. Nek sampean bisa juga angka, presisi, akurasi. Nah, itu menurut Mulyanto ini, ketika ini simbol-simbol itu muncul, keyakinan itu muncul, itu ditanamkan kepada, jadi seakan-akan kalau kemarin saya katakan bahwa mungkin ada adik kuliah di teknik mesin itu bisa juga dipengaruhi oleh keluarga sampean, mungkin orang tua atau saudara itu banyak yang sukses di dunia teknik permesinan, sehingga seakan-akan hidup profesi yang paling baik itu ada di dunia permesinan. Karena apa prospeknya? Ke depan itu semua akan dialihkan atau ada alternatif dengan mesin. Apapun bisa diciptakan dengan mesin atau robotik dan sebagainya. Mungkin sekarang belum ada alat untuk mencabut uban misalnya. Suatu saat ketika ada adik kuliah bisa menciptakan alat bisa mencabut uban ya. Jadi modelnya sisir tapi dikei sensor ya. Jadi sing rambutnya putih langsung kejepit seret langsung. Ada alat viral diproduksi massal loh tadi pengusaha. Nah, itu misalnya. Atau bisa juga yang lain. Kemudian Rolling Stone ini mengatakan bahwa ideologi itu penyelarasan dan penggabungan pemikiran dan kepercayaan. Jadi antara itu kok angen-angen itu menjadi sebuah kepercayaan dan dijalankan. Kalau Anda meyakini bahwa profesi teknik permesinan itu sangat produktif, sangat prospektif, akhirnya saya mengambil jurusan itu. Kenapa Anda tidak ambil jurusan informatika? Nah,
hari ini mungkin lagi tren, atau mungkin ilmu komunikasi yang sekarang lagi tren, manajemen misalnya. Tapi Anda meyakini bahwa semua itu akan kembali kepada alat mesin dan sebagainya. Maka ini sangat prospektif di tahun mendatang. Gak mungkin orang itu akan kembali kepada zaman kuno lagi. Walaupun ada, tetapi sangat nggak mungkin. Saiki misalnya, wis ono sepeda motor, wis ono motor sampean katene gelem mancal. Ya gelem Pak mancal, tapi ya kebutuhannya bukan untuk kebutuhan kerja, untuk kalau kebutuhan yang tidak sifatnya santai, olahraga, mungkin mau. Tapi misalnya wis ono sepeda motor kok milih sepeda mancal, nggak mungkin. Nggak efektif Pak. Sama halnya wis ketika ibu sampean masak pakai magicom, magic jar atau dari kompor panci deh, kompor joling danau biasa itu di piwet ngene iku. Milih ndi? Nah, itu suwen tahun. Zaman saiki ya. Artinya teknik mesin itu sangat prospektif dalam kehidupan kita. Semua akan dialihkan pada mesin. Kayak iki lapo? Soro-soro misalnya, soro-soro. Atau mungkin bisa juga kualitas, kapasitas, kuantitas nggak mendukung. Kualitas bagus, tapi kuantitasnya sedikit ya percuma. Itu proses kan. Nah, makanya Lowenstein itu ada penyelarasan penggabungan pola pemikiran dan kepercayaan. Jadi apa yang Anda angen-angen itu menjadi. Jadi kalau Anda bayangkan wah aku ini kerja ini rek, berarti aku itu Anda wujud. Kalau dalam kehidupan mungkin ketika saya tanya, ketika adik-adik bangun pagi tadi, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda lihat? Itu pasti akan mendasari apa yang hari ini Anda akan lakukan. Misalnya, oh hari ini hari Selasa, ini bulan Ramadan. Nah misalnya, oh saya puasa, oh ini masih masuk kuliah misalnya. Nanti secara otomatis maka adik-adik akan memprogram kegiatan hari ini apa saja. Oh berarti saya jam sekian kuliah, jam ini sekian. Bahkan nanti ada kegiatan pembagian takjil misalnya, loh itu kan didasari bangun tadi. Sama halnya ketika adik-adik hidup, adik-adik andai kata hidup di benua Afrika misalnya, kira-kira urip model kayak ini dia, atau mungkin adik-adik tinggal di Arab Saudi misalnya, mungkin apakah gaya hidup sampai seperti ini enggak? Atau yang paling sederhana, ketika adik-adik ini dilahirkan di Arab, dia mestinya sampai uripnya ya bahasa Arab kan ini. Sampai dilahirkan di Mojokerto di Jawa, akhirnya ya karena lingkungan dilahirkan di orang Jawa, ya akhirnya bahasa Jawa. Ya cerita bahasa Jawa, bahasa Inggris gak iso kan ini ya. Artinya ini penyelarasan itu. Kemudian ada juga Pak Karamatan mengatakan bahwa ideologi itu pencerminan realitas yang hidup dalam masyarakat di mana ia muncul pertama kali. Jadi apa yang Anda lihat pertama kali itu akan memunculkan ide-ide berikutnya. Ya, sama halnya ketika adik memasuki ruangan atau mendapatkan sesuatu yang baru, pasti Anda berpikir iki dapakno ya. Iki isine apa ya, manfaatnya apa, itu pasti akan mengembang kepada gerakan-gerakan atau langkah-langkah berikutnya. Jadi yang pertama kali muncul itu akan menginspirasi, menjadikan sebuah ide dasar. Ya sama halnya tadi saya katakan, adik-adik ini dilahirkan di bumi Indonesia, bumi Jawa, bumi Mojokerto, sehingga budayanya, bahasanya, negaranya bisa. Sama halnya juga adik-adik ini dilahirkan dari rahim orang-orang Islam Muslim. Akhirnya ya
sampean melok agama Islam, melok Muslim. Coba wingi lahire wong Kristen, Nasrani. Mungkin hari ini sampean kemelok agama Nasrani. Nek gak percaya sampe saiki Islam itu sapa sing Islamno sampean? Katanya harus bersyahadat, harus meyakini. Sapa sing Islamno sampean? Sapa sing nyadatno sampean? Orang tuamu kah? Gurumu kah? Nah, jadi itu ya pemahaman kita tentang ideologi. Dari situ maka dapat kita simpulkan bahwa ideologi itu sekumpulan gagasan hasil pemikiran manusia yang tersusun secara sistematis, kemudian dijadikan sebagai dasar pedoman prinsip dan dijamin kebenarannya untuk dilaksanakan mengatur kehidupan bersama. Jadi nek iku wis dadi ideologi, dadi sebuah prinsip, dadi sebuah cita-cita, ya wis rek. Berarti kena diusakno, ngono. Anda kepingin jadi tenaga mekanik di mana? Itu bukan angan-angan. Kalau Anda mau jalani ya insya Allah jadi. Anda mau menjadi sarjana teknik mesin, bisa. Proses tahapan kuliah Anda laksanakan sampai tugas akhir, Anda selesai, Anda bisa jadi sarjana. Nah itu kalau dalam hidup dunia Anda. Kalau di dunia yang lain, dunia kemasyarakatan bisa juga yang lain. Apa yang Anda yakini, Anda itu pasti akan bisa teruji. Perkara hasilnya itu maksimal atau tidak, ya walau alam rek. Cita-cita boleh setinggi langit walaupun kenyataan setinggi bumi. Ya. Kadang kuliah ini koyo-koyo rendiku po pinter dhewe. Tiba setelah 5 tahun nasib kok elek dhewe kan lho. Ya Allah. Atau bisa juga sebaliknya. Dari 13 mahasiswa seangkatan kita, yang paling sukses ternyata Randy misalnya. Kok aneh rek kuliah ikut dosen iki padha ya. Nah, oke. Itu namanya ideologi. Terus yang namanya prinsip, yang namanya pedoman, cita-cita atau keteguhan pikiran dan sebagainya. Kapan itu bisa dilaksanakan? Alfian berpendapat ada beberapa dimensi dalam sebuah ideologi itu. Ada dimensi realitas, ada dimensi idealisme, ada dimensi fleksibel. Jadi ada yang mengatakan bahwa kapan sih kita tuh bersikap realistis? Kapan kita harus bersikap idealis? Kapan kita bersifat fleksibel? Nah, awakmu misalnya bersikukuh harus realistis, alam sore gelundung wae apa jari meneh. Ya. Gusti Allah nyiptakno tangan iku kena gendelek utangan. Oh ya. Ya apa nek ngene iki rek. Gusti Allah iku nyiptakno cangkem disuwek mesti ana isine. Jadi sampean sing elek-elek ngene ya aku ireng rek pesek. Gusti Allah nyiptakno lanang wedok mesti ana gandengane, ana jodhone. Buktine aku nang terminal sampai kene ono sing wong nggo mandang sepeda elek. Ono sing wayu, sing lanang ya Allah tenan-tenan. Ono sing ayu, oleh ayu, ganteng ya ono. Oh berarti aku yang ngene iki aku ya gak elek ya gak ganteng, mesti yakin. Ono pasangan. Nah, perkara kok gak ketemu-ketemu, ya encene kok sing gak karep lak ngono sih ya. Atau sing kuwi sing gak karep. Iki nek berpikir realistis. Ya. Jadi realistis itu berpikir realistis apa nane nyata nih. Kapan kita harus pikir seperti itu? Kapan kita harus berpikir idealis? Nek berpikir idealis itu perfect right? Tapi aku meneh nek lulus kuliah mau sarjana, beli ijazah, nama kerjaan, nang pabrik
iki, atau mungkin kok jadwal. Aku kuliah sampai umur 23, 25 aku cari kerja, 26 aku harus nikah. Tapi bahasa saya dulu, kalau ayah saya mengatakan usia itu pertama kalau masih anak-anak masih muda, ya noto derajat, noto ilmu rek. Tapi awakmu tuh nek umur usia belajar, usia anak-anak pemuda, noto ilmu. Nek wis noto ilmu dianggap cukup, noto derajat. Noto derajat iku apa? Ya awakmu penggaweanmu sing jelas ku apa? Ya. Misale nek misale kon derajatmu guru jelas ya, kon ngelamar anake wong. Ngastono apa nak? Ngopi ya. Lah. Tapi ngastono apa nak? Pados rosokan, Bu. Mboten masalah. Artinya apa? Dia punya pekerjaan jelas, punya derajat pekerjaan yang jelas. Walaupun mencari rosokan apa nak? Rosokan pesawat. Alhamdulillah Bu, kalau sama ke stase dados staf. Sampai sama ke sampai dados staf. Staf nopo nak? Staf presiden. Staf ahli menteri. Nah, itu artinya noto derajat, noto. Nek wis noto ngono, noto keluarga. Iya nek biyen zaman biyen ya, nek masih kecil nangisan. Udah anak-anak tawuran, udah SMA bolosan, SMP bolosan, SMA pacaran. Nek kuliah apa ya? Kuliah selingkuhan, wah. Kerja, mau tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, uripmu koyo lancar terus. Mosok ngono. Lah iya, masih bayi anak-anak gangsan. SD mbok nakal. SMP bolosan, SMA tawuran. Nah, kuliah pacaran, selingkuhan. Tua kerja kaya raya, mati masuk surga. Koyo ya. Berpikir idealis itu juga boleh. Berpikir idealis itu artinya apa? Melaksanakan prinsip dengan yang sebaiknya, dengan semestinya. Misalnya koyo SOP ini, kuliah ini harus sesuai dengan aturan punya. Tapi kapan itu bisa nek iso nek nang awake dhewe ya kudu seidealis mungkin rek. Yang terbaik untuk diri Anda. Nek kamu nang wong liya ya fleksibel ae. Ya gak iso kok paksana kaya awakmu kan. Misalnya nek urusan agama, siar agama misalnya, puasa no tatanan syariat itu seperti ini. Lho nek prakteknya poso aturane ya nek nang awakmu ya seidealis mungkin. Nek nang kancamu ya sakarepmu. Ya nek iso ya ngene rek. Tapi nek gak iso ya wis gak apa-apa lah, sementara proses itu. Atau sehingga kita bisa berpikir fleksibel. Fleksibel apa? Nek nguwasno kancane gak mampu mosok kok tinggal. Kok benci atau kok gembuli. Kan tidak. Kita harus fleksibel. Artinya ada persoalan-persoalan yang kita harus menghadapi secara fleksibel. Semua urunan. Ini takjilan, mosok takjilan kok dawet tok ambek kerupuk, gak pantes rek. Lah iso yo. Iya rek, urunan piroan 200.000-an lho. Geprek. Sakjane yo ampe rek. Sakjane ku yo apik rek, tapi aku guru ndek dhuwit ya apa lah.
Jadi dalam hidup ini kita memang untuk mempertahankan prinsip ideologi itu ya harus realistis, idealis, praktik. Jadi ini awakmu misalnya wong kok idealis, ya akhirnya koncomu ya memang idealis enak rek. Artinya orang akan mudah mengidentifikasi seseorang. Tetapi nek kadang wong yang malah jengkel. Dadi ini apa wong ngarani? Pau wangkuh arek akane dia kok blas. Angkat dia blas. Kok nek lemur tak tunggu wis gak mulih ngono ya apa. Urip pokoke nek gak cocok jangan mulih mulih. Karyanya. Lah apa iki mang? Katanya kuliah jam 11. Nyatanya 11.05 menit. Ya, pulang. Apa salah? Enggak, bener kon. Korupsi waktu yo Pak 5 menit. Ngono kan. Tapi nek realistis, lah piye aku golek kelas gak kepethuk-kepethuk ngono. Ono sing pas parkir leren belawayu, lah poso-poso aku mblayu ya aku mlaku gena-gena. Timbang aku berumus. Itu realistis. Nek fleksibel yo sak. Itu ya. Jadi pembahasan ideologi seperti itu. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan Pancasila atau apa. Terus fungsinya ideologi itu untuk apa? Nah, tujuan daripada cita-cita itu untuk apa? Lah wong iku nek gak cita-cita, gak tujuan apa kabar. Ya blundang-blundung, tumpang-tumpang. Perkara menit dadi gak dadi sembuh walau-walau ya kan.